yang ketiga rimpang. Ya, rimpang ini, sebagian besar rimpang itu, kalau boleh saya katakan anti kanker. Dia punya peran sebagai anti kanker. Jadi sebenarnya Bu, kalau Anda mengubah isi piring Anda, insya Allah banyak sekali hal-hal yang luar biasa bisa terjadi pada badan Anda. Ya, termasuk ini. Ini, saya kemarin takjubnya luar biasa. Kenapa takjub? Ada ibu-ibu pas saya kemarin acara di Batam itu nyamperin saya. Dia bilang dia kena autoimun. Dia kena autoimun. Lalu dia saran, dia minum ini. Serai. Autoimun itu sudah cukup lama. Saya pun saran itu karena sepengetahuan saya, sepengalaman saya, itu bisa baik untuk orang-orang autoimun. Dan subhanallah dia minum itu, dia datang kemarin ke saya itu dia mengatakan sebagian besar keluhan-keluhan itu sudah mulai hilang. Tapi ada kata kuncinya. Kalau Anda mau sehat, ya, maka kurangilah, hindarilah, atau stop, hentikan yang kira-kira bisa bikin masalah ke badan. Pertama kan sudah saya bilang, nasi putih. Yang kedua, tepung. Ya, yang ketiga, gula. Yang keempat, minyak-minyakan. Coba deh, tantang diri Anda selama seminggu nggak pakai gitu-gituan di rumah. Seminggu aja dulu, buat latihan. Ya, nanti badannya akan recovery sendiri. Ya, sebab kalau itu dikerjakan, dan kita tambahkan sedikit saya dengan begini-beginian, mahnya akan hilang, nyeri sendi akan hilang, tidurnya akan enak, akan nyaman, akan tenang. Ya. Ini daun apa? Daun? Salam. Minum daun begini aja, insya Allah bisa menurunkan tensi. Tekanan darah. Diabetes juga bisa. Jadi, apa kebetulan Allah menciptakan beginian? Kalau Allah ciptakan ini kenapa? Allah Maha tahu. Apa Allah nggak tahu bahwa zaman sekarang itu banyak autoimun? Allah Maha tahu. Apa Allah nggak tahu zaman sekarang banyak kanker? Allah Maha tahu. Apa Allah nggak tahu ke zaman sekarang banyak degeneratif? Allah Maha tahu. Maka Allah ciptakan ini semua. Maka kalau sakit, jangan datang ke dokter dulu. Jangan datang ke herbalis dulu. Datang ke Allah dulu. Pakai toolsnya. Toolsnya apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Sholat dulu 2 rakaat, tanya sama Allah, minta ampun sama Allah, lalu tanya kepada yang maha kuasa, ya Tuhan kita, tanya, ya Allah, apa tumbuhan yang kau ciptakan yang bisa mengobati penyakitku ini? Nanti Allah kasih petunjuk. Apa susahnya Allah mengobati autoimun dengan ini? Sangat mudah. Ya. Dan banyak case-nya kayak begitu. Begitu mudah Allah sembuhkan, Bu. Ya. Tempenya bisa ada? Kita bikin tempe lagi. Iya, potong kecil-kecil. Oh, sudah ada. Kurang kecil. Kurang kecil. Cukuplah. Setengahnya lagi. Potongannya, ukurannya. Ya, jadi begitu mudahnya Allah berikan itu semua. Ya. Jadi rempah, rimpang. Yang pertama, yang kedua itu. Yang ketiga apa? Probiotik. Probiotik ada pada semua produk-produk yang difermentasikan. Contohnya apa? Tempe. Ya. Yang kedua apa? Tape. Tape itu bagus. Gak usah banyak-banyak, makan yang dikit aja. Tapi, ada tapinya. Probiotik itu makanannya prebiotik. Maka prebiotik itu apa? Ini prebiotik. Sayuran ini prebiotik. Maka kalau Anda makan tempe, ya, maka makan sayur supaya kuman baik yang ada pada tempe tadi berkembang dengan mereka ini. Itu kata kuncinya. Jelas ya? Apa yang terjadi 80% imun sistem kita atau sistem kekebalan tubuh kita dibuat di pencernaan. Dan di pencernaan kita itu, Ibu sekalian, makanannya tadi probiotik, prebiotik. Inilah yang mungkin ada satu diet ya disebut dengan yang ini hasil ijtihad seorang guru saya juga. Itu disebut dengan diet Abasa. Diet Abasa. Diet Abasa itu apa? Piring kita itu dibagi 3 porsi. 4/6-nya sayur dan buah. Termasuk itu ada tempe juga, 4/6-nya. 1/6-nya biji-bijian. 1/6-nya baru protein. Anda melakukan pola kayak begitu, ya Anda rutinkan, maka akan banyak hal-hal yang terjadi pada badan kita. Dia akan recovery sendiri badannya. Ya. Jadi ini apa? Ini prebiotiknya.
Ini juga prebiotik. Apa tuh namanya? Buah-buahan kayak begini. Setiap buah-buahan ini punya kandungan yang berbeda. Kalau Anda lihat alpukat. Alpukat itu secara saintifik kalau Anda lihat kan bentuknya kayak begini kan. Alpukat ya. Jadi memang ada beberapa buah yang memang mirip dengan organ yang ada pada badan kita. Kayak alpukat. Alpukat itu kan bentuknya kayak uterus, kayak rahim. Ya kan? Maka alpukat itu salah satu penguat rahim yang paling baik. Pembersih reproduksi yang paling baik. Jadi Anda nanti kalau mau cobain, saya kalau mau nyoba nih, coba nanti dibikin bubur, ya seperti bubur ya, atau mungkin jus alpukat, nanti dikasih kunyit, susu kental manis, no. Dan dia bukan susu. Sekarang kan namanya kental manis doang kan, karena nggak ada susu di situ. Alpukatnya Anda blender sedikit sama kunyit, sedikit aja sama kunyit, kasih kurma, kasih madu, kasih garam. Apa yang terjadi? Dia akan menyuburkan kandungan. Hamil lagi kan? Kalau yang nggak mau hamil gimana? Tenang aja. Tubuh kita tuh nggak bego-bego banget lah. Berarti kalau karena ngomong begitu nanti kalau laki-laki yang minum gimana? Nanti hamil nggak aja gitu-gitu amat. Sama kayak kunyit. Kunyit diminum laki-laki sama perempuan beda reaksi. Kalau laki-laki dia bisa menguatkan peran atau fungsi laki-lakinya. Tapi kalau perempuan dia peran ke perempuannya begitu loh. Dia punya reseptor sendiri yang beda. Reseptor laki-laki itu sama perempuan beda gitu loh. Ya jangan khawatir. Ya sama juga dengan orang makan, misalkan makan jambu biji gitu kan. Nanti kalau bijinya kemakan nanti tumbuh nggak gitu kan. Ya kalau tumbuhnya banyak nanti jual sama saya. Jadi pedagang buah. Ya itu. Jadi dia punya khasiat-khasiat prebiotik. Jadi sekarang dia punya kandungan-kandungan yang memang satu dengan yang lain itu beda. Ya. Jadi rempah atau rimpang sendiri, ya tadi mineral, vitamin, ya termasuk yang Bapak Ibu baca tulisan saya tadi yang tentang selenium. Ada yang sudah lihat postingan saya tadi pagi? Ada satu produk lokal Indonesia yang dia mengandung hampir semua jenis asam amino. Dia mengandung lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia mengandung selenium yang merupakan salah satu anti kanker. Produk itu namanya kelor. Daun kelor. Dan kalau manusia ini, kita ini dibongkar, kan ada gen. Gen-gen kita itu dia bahan bakunya adalah asam amino. Ya, asam amino. Kelor itu mengandung hampir semua jenis asam amino. Artinya, kalau sekarang Bapak Ibu, Ibu-ibu khususnya mungkin punya anak yang mau nanti generasinya baik ke depan, maka supply dengan asam amino. Kasih dia makan kelor, kasih dia makan madu, termasuk madu. Madu juga salah satu sumber asam amino yang sangat baik. Madu. Kurma juga. Semakin banyak asupan asam amino yang Anda makan, semakin sehat gennya. Gitu ya? Sudah? Nah, sudah. Enggak. Mau diinin. Gini. Habis madunya tuh. Tadi, maaf. Kasih garam dikit. Ada centong nggak? Kurang gede. Ya coba deh apa? Iya. Kayaknya sederhana, maaf. Tapi makanan begitu bisa mengubah bakteri baik dalam tubuh kita, bakteri netral dalam tubuh kita, dalam perut kita menjadi bakteri begini. Di perut kita itu ada seorang ahli mengatakan ada 3 jenis bakteri: bakteri netral, bakteri baik, bakteri jahat. Yang paling besar tuh bakteri netral komposisinya. Sesuatu yang sehat dimakan kayak gini ya, sayur, buah kayak begini, jahe kayak begini, si netral ini akan berubah menjadi baik. Oke? Kata kunci ada pada probiotik, prebiotik. Maka
dua ini akan memperkuat sistem badan kita. Sehingga bakteri jahatnya, tanda kutip, itu akan lemah. Kasih mereka. Iya.